Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan di semester 2. Saya harap antum tambah semangat. Mbuh piye carane antum harus bisa lebih semangat dari semester 1. Nah, di semester 2 ini eh, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajarannya. Meskipun dengan masih online, tapi online-nya tersebut ini juga eh, demi kemaslahatan kita semua. Nah, jadi pandai-pandailah kita mensyukuri keadaan. Nah, dan di sini saya pertimbangkan untuk tidak menyampaikan banyak materi, sedikit tapi continuous lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada antum dengerin banyak dalam satu kali. Nah, di pelajaran selanjutnya yaitu di pelajaran surat tafsir surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan atau menceritakan bahwasanya sebagian dari golongan jin itu ada yang beriman dan juga ada yang kufur. Sama seperti manusia. Jin makhluk mukhalaf. Sama seperti manusia, mereka dibebani oleh syariat. Dan syariat Nabi Muhammad SAW itu masuk di dalamnya juga golongan dari jin. Nah, dan di antara jin yang mukmin tersebut, mereka menceritakan tentang kejadian-kejadian yang di sana itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beristiadah atau meminta pertolongan, meminta bantuan kepada selain Allah. Dahulu orang-orang Mekah, orang-orang Arab, ketika mereka melalui suatu lembah atau mereka melalui suatu tempat atau suatu sungai, pokoknya intinya suatu tempat yang dianggap itu bahasa kita angker. Nah, ketika mereka melewati tempat angker tersebut, mereka tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan takut terhadap diri mereka sendiri dan mereka pun meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada jin atau pemimpin jin yang ada di lembah atau tempat angker tersebut. Maka mereka pun mengatakan, kami berlindung kepada penguasa tempat ini dari kejelekan-kejelekan para pengikutnya. Nah, jadi dia minta pertolongan kepada dedengkotnya jin yang kafir. Nah, tetapi apakah hal tersebut bermanfaat bagi dirinya? Malah tidak. Malah dia akan menambah rasa takut dan juga rasa menambah rasa takut dan juga perbuatan dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kecil sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sini aja dulu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni, dan telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Quran. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, dan mereka mengatakan, faqalu inna, sesungguhnya, sami'na, kami telah mendengar bahwasanya Quran ini adalah ajib, suatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang indah, yang baik, yang bahasanya, baik segi bahasanya, kefasihannya maupun isinya. Sebagian dari jin yang mendengar Al-Quran, mereka beriman dan mengatakan, hadza syai'un ajib. Ini adalah suatu perkara yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'amanna. Dan jin tadi mengatakan syai'un ajaba ini atau bacaan Quran ini atau Quran ini adalah yahdi ila rusdi. Ini memberikan petunjuk kepada rusdi.
rusdi itu ya intinya hak kepada kebenaran. Wa aman nabi, dan jin tersebut golongan dari jin yang beriman, mereka mengatakan wa aman nabi, dan kami pun beriman terhadap Al-Qur'an ini. Walan nusyrika bi rabbina ahad, dan kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Janji jin tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Naam. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha tinggi. Naam. Mattakhadha sahibatan wala walada, dan tidaklah mengambil dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidaklah memiliki istri dan anak. Wa annahu kana yaqulu safihun 'ala Allahi syatata, dan bahwasanya sesungguhnya orang-orang bodoh di kalangan kami, yaitu ini jin ini masih menceritakan. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, bahwasanya dahulu dari golongan kami, dari golongan safih, dari golongan orang-orang yang bodoh, maksudnya dari golongan jin-jin yang bodoh, yaitu iblis, telah mengatakan kepada tentang Allah, tentang Alisatoto, dengan perkataan yang batil, yang jauh dari kebenaran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki istri dan anak, yang sampai sekarang perkataan tersebut diakui oleh banyak sekali manusia, ya enggak? Baru saja kemarin, bulan kemarin, sebagian dari manusia memperingati hari ulang tahunnya Tuhan, tanggal 25 Desember. Tuhan telah lahir. Yang melahirkan siapa? Tidak tahu. Konsep Trinitas yang sangat membingungkan. Nah, Tuhan lahir di mana sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Nah, gimana? Tuhan lahir dari perut seorang manusia. Nah, dan perkataan jin yang ini tadi diyakini banyak orang. Nah, wa anna donanna alan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Dan sesungguhnya menurut perhitungan kami bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan jin dan manusia yang menisbatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki istri dan anak. Nah, ini poinnya di sini. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jin, dan kekufuran atau kejelekan lain dari kalangan kami adalah bahwasanya dahulu ada laki-laki dari kalangan manusia. Karena rijalu minal ins, rijal dari golongan manusia, ya'udun, mereka meminta pertolongan, meminta perlindungan, birijali minal jin, dengan kepada laki-laki dari golongan jin, di mana orang-orang kafir atau manusia tersebut ketika dia datang di suatu tempat, maka dia mengatakan, aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari gangguan pengikutnya. Nah, hal tersebut ada sebenarnya di dalam kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid disebutkan bab tersendiri, bab 12 kalau nggak salah ya. Antum udah lewat kayaknya. Di kitab Tauhid bab 12, bab minasyirki an yastagisa bi ghairillahi au yad'u ghairihi. Atau bab sebelum itu. Bab sebentar. Bab minasyirki al-isti'adatu bi ghairillahi. Dan dari kesyirikan, yaitu bagian dari kesyirikan yaitu beristiadah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan penulis kitab Tauhid yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan dua dalil. Dan dalil yang pertama adalah surat jin ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa. Apakah seorang yang berlindung, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan manfaat? Ternyata tidak. Bahkan jin tersebut berdasarkan ayat ini mengatakan
fazaduhum rahaqa. Malah orang tersebut itu malah tambah takut dan juga tambah dosa. Nah, karena sesungguhnya jin dan manusia telah menjadikannya, jin itu menjadikan sebagai tuannya manusia, tambah takut. Wa annahum dunnu kama dzanantum alla yab'atsallahu ahada. Yakni orang-orang kafir dari kalangan manusia telah menyangka sebagaimana perhitungan kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan seorang pun setelah kematian. Nah, dan juga termasuk ada hadis juga tentang uh, isti'adah ini. Nah, ini penting ya, beristi'adah. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Haulah binti Hakim, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Ini hadis singkat yang bisa antum amalkan ketika antum singgah di suatu tempat yang asing, atau ketika antum takut ketika antum singgah di suatu tempat yang angker mamanya. Dari hadis dari Haulah binti Hakim, dia mengatakan bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa nazala manzilan, singgah di suatu tempat, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejelekan-kejelekan makhluknya. Lam yadurruhu syai'un, tidak akan menimpa kejelekan apapun hatta yarhala min manzilah dalik, sampai dia pindah dari tempat tersebut. Kejelekan dari semua makhluknya, baik dari hewan maupun dari jin maupun juga dari manusia, dibaca. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti, tidak perlu beristiadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut adalah hal yang syirik. Doa tersebut ada dalam zikir sore juga ada. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.